Ngobras, ngobrol bareng Ustaz. Ukur, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Balik lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustadz spesial menjelang berbuka. Nah, Alhamdulillah ini sudah masuk bulan Ramadan, sahabat Filah. Jadi insya Allah kita akan menemani teman-teman semua di waktu-waktu menjelang berbuka. Jadi buat yang kena macet atau yang lagi masih di kantor ataupun dimanapun berada. Ustadz, ahlan wa sahlan lagi Ustadz. Ini Ahlan. alhamdulillah syukran sudah menemani kita di Ngobras spesial menjelang berbuka ini Ustadz ya. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz terkait kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi di bulan Ramadan. Tentang ini Ustadz, pertanyaannya kenapa Rasulullah menganjurkan berbuka itu dengan kurma, air gitu ya, atau itu mungkin apa ada keutamaannya atau hikmahnya gitu ya dari segi kesehatan mungkin, atau ada fikihnya, atau mungkin lebih ke sunnah-sunnah yang mestinya kita lakukan ketika berbuka itu apa saja, mungkin itu Ustadz pertanyaannya. Dan seperti biasa kita udah ngukur juga pandangan masyarakat. Sebenarnya mereka kalau di bulan puasa ketika berbuka apa dulu sih yang dilakukan gitu. Nah, kita sudah mengukur, mohon disimak Ustadz, izin. Mangga Ustadz. Makan modal langsung. Kalau saya kurma dulu sih, terus baru berat gitu. Sama. Kalau saya seadanya aja. Siap. Biasanya sih minum dulu baru makan yang manis. Air putih dulu sih. Seret doang. Dan anjurannya juga kan kayak gitu. Nah, begitu Ustadz. Iya. Jawaban-jawaban dari masyarakat sekitar terkait kebiasaan-kebiasaan ketika berbuka. Mangga Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman sekalian, ikhwan wal akhwat, terkait dengan perbedaan saumnya atau puasanya orang mukmin dan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, yaitu adalah berbuka dan sahur dan berbuka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis al-farqu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalatas sahur, yang membedakan saum kita dengan ahlul kitab dengan saumnya ahlul kitab makan di waktu sahur. Begitu juga berbuka. Berbuka bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan kebaikan bagi umat. Di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi, la tazalu ummati bi khairin, umatku akan tetap berada dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra wa akharus sahar. Ya, umatku akan tetap dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya. Jadi ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Jadi atau sahar. Ya. Jadi tasahur tuh maksudnya makan di waktu sahur ya. Betul. Jadi ini merupakan kebaikan. Kenapa? Kok apa hubungannya makan cepat ketika buka dengan kebaikan umat? Ada kolerasinya, ya ada hubungannya. Kaitannya Ustaz ya. Ada kaitannya bahwa korelasinya itu gini. Kan umat ini akan baik kalau ngikutin sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti jalannya Nabi. Betul. Nah, perkara berbuka itu perkara paling kecil dalam urusan sunnah. Gampang melakukannya. Iya. Kalau seandainya ini aja nggak dilakukan, maka umat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Gitu. Berarti kita jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Iya. Nah, kalau kita melaksanakannya, di situ ada kebaikan. Jadi itu terkait dengan keutamaannya. Berarti ini bisa dibilang ada tolak ukurnya umat Muslim ini justru dilihat juga dari saat berbukanya Ustadz ya. Ya, hal yang betul. terlihat sepele tapi harus bisa pembeda dan sunnahnya menyegerakan. Kalau sahur diakhirkan mendekati ke subuh, kalau berbuka mendekati ketika azan. Ya, jadi harus disegerakan. Nah ini ya Ustadz, patokannya berarti afwan. Begitu azan ini kan di daerah kita Ustadz beragam ya. Maksudnya tuh nggak kompak serentak. Ada yang di masjidnya azannya cepat, sahurnya nanti gitu ya. Jadi takutnya ada yang ngukur ini
masjid ini khusus berbuka, masjid Iya. yang sana khusus sahur. Nah, ini cara mengukur yang ideal menurut aturan atau syariat gimana Ustaz? Patokannya yaitu adalah terbitnya fajar dimulai saum itu sama terbenamnya matahari. Begitu, terbenamnya matahari. Adapun terbenamnya matahari berarti waktunya masuk sholat maghrib. Gitu, azan maghrib. Maka kalau bisa melihat matahari, lihat matahari. Kalau misalnya tidak bisa melihat matahari, maka gunakan patokan azan Ya. yang ada di masyarakat. Allah SWT mengatakan fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah sampai benang putih terlihat jelas daripada benang hitam. Kata Nabi waktu menafsirkan ayat ini, kata Nabi benang putih itu waktu fajar. Nah, waktu fajar itu dengan kumandang azan dan terlihat fajarnya. Ya. Nah, waktu maghrib itu dengan maghrib itu kan maghrib berasal dari kata goroba gurub yaitu terbenam. Jadi terbenamnya matahari gitu. Nah, sekarang patokannya jam yang mana? Ya, kalau menggunakan jam atau azan, ya maka yang paling aman yaitu menggunakan patokan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Setempat. Kita berada di Kota Bandung, maka ikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung gitu. Berarti sebenarnya sekarang udah terbantu dengan kecanggihan ya, digitalisasi kan Ya, banyak teknologi aplikasi sekarang teknologi gampang, tinggal download terus. ya. Dan mesin-mesin harus update terus. Nah, benar Ya, harus Ustaz ya. update terus, dia tidak boleh sembarangan karena kalau belum waktunya maghrib kemudian dia sudah azan duluan, nanti batal orang-orang. Ya. Yang berdosa Iya, nanti bahaya kan jadi Bahaya. amanah gitu. Jadi Baik. itu terkait dengan waktu. Nah, sekarang tadi kan ada pertanyaan, Iya, Ustaz. mana yang sunahnya tuh gimana Ya, makannya betul, gitu Ustaz, ya. ini. Tadi memang ada yang pertama ya, sunahnya itu pertama kalau berbuka itu dengan rutob. Memang ada hadisnya. Kalau Ya. tidak ketemu rutob, fabit tamrin atau dengan tamar, dengan kurma. Kurma. Rutob itu kurma muda ya. Muda betul. Kemudian kalau enggak kurma biasa, habis itu kalau enggak ada juga air. Ini kalau ada ya, kenapa kok Rasul dengan tamar? Pertama makanan di sana memang itu. Iya, betul. Yang kedua memang dibutuhkan yang manis-manis di awal untuk energi kita. Benar-benar. Itu diantara hikmahnya. Kalau nggak ada, ya tadi kan ada yang bilang saya mah seadanya itu. Kalau nggak ada ya seadanya, apa aja bisa dimakan gitu. Nah, kemudian setelah itu apalagi sunnahnya, yaitu adalah menyegerakan berbuka. Ketika dikumandangkan azan langsung makan gitu. Jadi maksudnya langsung berbuka. Jadi tidak membiarkan perut nanti aja saya bukanya habis maghrib bisa. Justru ini sunnah Rasulullah. Dan tadi kebaikan umat itu salah satunya menyegerakan berbuka. Jadi pertama jenis makanannya, yang kedua adalah waktunya disegerakan untuk berbuka. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ketika sudah berbuka atau ketika sedang berbuka maka berdoa. Ya, doanya di sini ada khilafiyah di antara para ulama. Ya, ada yang berpendapat dengan doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini hadisnya sanadnya dipermasalahkan, tapi ini tidak apa-apa kalau mau diamalkan gitu. Para ulama mengatakan demikian. Misalnya enggak usah pakai itu, pakainya dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu. Ini juga tidak sahih hadisnya. Derajat hasan dalam hadisnya. Jadi sebetulnya yang ini yaitu boleh aja. Ya, yang penting ngucapin bismillah di awal. Kalau misalnya mau makan dulu baru berdoa berarti bismillah, makan habis itu baru berdoa berarti pakai yang tadi zahabadz dhama'u wabtalatil uruqu. Ini sudah lepas dahaga dan setelah gitu. Tapi kalau mau berdoa dulu baru makan berarti Allahumma lakasumtu wa bika amantu gitu. Berarti harus tahu dulu itu artinya Ustaz. Ya, itu lebih kalau saya lihat maknanya maknanya begitu gitu. Jadi tapi tidak usah membidahkan ini, membidahkan itu ya. Ini doa dan bahkan dengan bahasa Indonesia juga boleh berdoa. Ya, nggak boleh wajib menggunakan doa ini. Nah, kalau tidak berdosa, nah ini berarti menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Nabi gitu. Alhamdulillah sudah terjawab. Jadi tadi dari sunnah-sunnahnya sudah dijelaskan, keutamaannya, bahkan tadi ya tolak ukurnya umat muslim itu bisa dilihat dari pada saat berbukanya Ustaz ya, sesuai dengan menyegerakan sesuai sunnah atau tidak. Bahkan tadi disinggung juga masalah sahurnya juga sebenarnya
harus diakhirkan sebenarnya Ustadz ya. Jangan jam 3 subuh udah makan, Ya, masih jauh ke azan. afdolnya atau Afdolnya. sunnahnya diakhirkan. Kata Nabi SAW, Salam. idza sami'tum adzanal Bilal, apabila kalian mendengar azannya Bilal, fakulu washrabu, makan dan minumlah. Sampai mendengarnya azan Abdullah ibnu Umi Maktum atau ibnu Umi Maktum. Jadi radhiyallahu anhum. Jadi berarti kan dari azan awal sampai azan akhir itu. Iya. Sampai azan yang kedua. Kedua. Ya, jadi Jauh berarti itu. dekat sekali. Oh, Mungkin iya. sekitar 45 menitan Oh, keburu ke Ustadz ya. waktu subuh ya. Iya. Atau 40 menit waktu para ulama bahkan ada yang berpendapat 40 ayat baca ayat di Al-Qur'an itu jaraknya gitu. Ya, ini tidak ada patokan wajib ya, Ya. tapi sunnahnya mendekati ke subuh. Tapi tetap harus hati-hati dengan Iya. jadwal azan Betul. subuh, Iya. karena kalau sudah terdengar azan subuh nggak boleh lagi masukkan apapun ke mulutnya. Mulut. Nah, sekarang tambahan tadi, ini saya kalau buka langsung makan, nanti terlambat maghribnya. Nah, iya. Nah, kalau misalnya sholat maghribnya mundur 15 menit, 20 menit, ini masih dibolehkan, iya. ya tidak apa-apa. Bahkan seperti di Saudi itu kalau Ramadan Nah, iya. Ustadz. jadwal qomatnya diundurkan. Jadi lebih lama ya. Nah, kapan waktu maghrib hilang? Yaitu kalau mega merah sudah hilang di langit, berarti masuk waktu Isya. Nah, yang penting jangan sampai ke situ. Ya, Iya. kenapa? Karena misalnya saya mah harus sholat dulu tapi lapar, pengen makan. Ada hadis juga disebutkan dalam hadis sahih, kata Nabi, la sholata bihadroti to'am. Jadi tidak ada sholat dengan kondisi makanan sudah terhidang. Maksudnya adalah Nah, iya. karena Anda nanti mikirin Makanan. gitu. Oh, iya. Jadi ini lihat sikon lah. Sikon Ya, ya. tapi Bisa sekarang mah orang-orang ya kalau buka kan makanannya banyak ya. Benar. Kayaknya udah kenyang sama buka gitu. Benar. Ini karena sering terjadi juga Ustadz, benar. Tadi disampaikan oleh Ustadz. Kan kalau di masjid-masjid sudah disediakan iftar buat berbuka gitu ya. Ada yang mungkin yang dari perjalanan jauh, mungkin ya saudara-saudara kita, misalkan udah dihidangkan, baru makan beberapa makanan mungkin ya, keburu qomat, dia masih makan gitu. Nah, idealnya berarti dihabiskan dulu baru. Ya, buat yang di sholatnya. tangan, di Yang di mulut dihabiskan. Baik Ustadz. Karena dia ada di masjid ya. Kalau di Iya. masjid ya harus segera ikut jamaah. Jamaah, Tapi yang dimakan harus di dihabiskan. tangan harus dimakan dulu. Makanya yang di masjid juga jangan Tergesa-gesa. Iya, dilihat kondisi jamaah. Disesuaikan Ya, Ustadz. disesuaikan. Baik, alhamdulillah. Syukran wa jazakallahu khair Ustadz Amin. atas penjelasannya. Baik sahabat Wilas sekalian, sudah terjawab di ngobras menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan bisa langsung kita amalkan ya apa yang sudah dibahas di ngobras kali ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Kita ketemu lagi di ngobras berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dermawan di bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan melakukan kebaikan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sahabat fillah, mari ikuti jejak Rasulullah dengan cara salurkan infak, sedekah, zakat terbaiknya melalui. Semoga Ramadan ini dan seterusnya menambah keberkahan bagi rezeki sahabat fillah sekalian. Syukran wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum.